Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih pada semangat kan? Harus tetap semangat ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor pada bidang datar. Untuk kedepannya kalian jangan bosan-bosan mendengar kata vektor, karena beberapa pertemuan ke depan juga kita masih membahas tentang vektor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor itu disebut dengan resultan vektor. Ada dua cara nih, secara geometris dan secara analisis. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang secara geometris. Nah, di sini Ibu mempunyai dua vektor ya, vektor U dan vektor V. Nah, secara geometris ini terdapat dua metode, yaitu metode segitiga, yang kedua metode jajar genjang. Nah, untuk metode segitiga sendiri, untuk menghasilkan resultan vektornya, nah di sini kan Ibu punya dua vektor. Nah, kita geser nih. Vektor U kita geser ke sini. Ya, menggesernya itu tanpa mengubah besar dan arah vektornya. Jadi vektor U Ibu geser ke sini ya. Di sini vektor U, kemudian yang vektor V ini juga Ibu geser ke sini. Ya, ini vektor V. Jadi letak vektor V ini di si pangkal vektor V ini ketemu sama ujung vektor U. Nah, kalau sudah digeser, cara menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode segitiga ini, resultannya diperoleh dari titik pangkal vektor U dan titik ujung vektor V. Jadi resultannya itu diperoleh dari nantinya ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung gitu. Menghasilkan resultan vektor U ditambah vektor V seperti itu. Itu cara metode segitiga. Jadi ingat ya, bukan pola. Jadi kuncinya itu ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal, atau pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Nah, tadi metode segitiga, sekarang metode jajar genjang. Di sini vektornya masih sama ya, vektor U dan vektor V nih, Ibu punya dua vektor. Nah, untuk metode jajar genjang sama, kita geser vektornya. Di sini vektor U Ibu geser ke sebelah sini ya, vektor U. Kemudian vektor V Ibu geser ke sebelah sini ya. Kalau tadi menggunakan metode segitiga, itu pangkal vektor V ketemu ujung vektor U. Sekarang si vektor V-nya kita geser ke sini. Jadi nantinya pangkal vektor U ketemu dengan pangkal vektor V gitu. Nah, untuk resultannya ini adalah kita tarik di sini diagonalnya. Nah, diagonalnya kita tarik dari pertemuan pangkal vektor U dan vektor V gitu. Jadi menghasilkan resultannya ini. Vektor U ditambah vektor V. Sama tadi kuncinya itu pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Di sini kan pangkal ya. Pangkal ketemu pangkal, di sini juga ujung ketemu ujung. Kalau misalkan kita ininya ditarik garis bantu atau vektor pembantu, di sini kan ujung. Ujung, di sini juga ujung. Jadi pangkal ketemu ujung. Pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung untuk menghasilkan si resultannya. Oke, kita masuk ke cara analisis ya. Tadi sudah secara geometris, sekarang secara analisis. Nah, secara analisis ini untuk menentukan besar resultannya menggunakan aturan kosinus. Di sini ada resultan vektor dengan menggunakan jajar genjang yang tadi ya. Kemudian di sini ada sudutnya. Nah, Ibu ingatkan kembali dengan aturan kosinusnya.
Dimana di sini kalau mencari A, di sini A kuadrat, panjang A, itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali panjang B kali panjang si C ini dikali cos A. Jadi dikali sudut yang menghadap garis A. Ini garis A. Sudut yang menghadap garis A itu kan ini ya, sudut A, maka dikali cos A. Begitupun dengan si B, dengan si C, gitu. Jadi ini kan masih dalam bentuk kuadrat. Kalau misalkan mencari si A-nya, berarti tinggal kita akarkan. Akar B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A, gitu. Sama dengan yang B, sama dengan yang C. Nah, ini Ibu ingatkan kembali tentang aturan kosinusnya ya. Mencari resultannya, besar resultannya, tadi menggunakan rumus aturan kosinus. Jadi akar dari, karena kita pakainya itu tadi vektor U dengan vektor V, maka di sini vektor U, besar vektor U kuadrat ditambah besar vektor V kuadrat dikurangi 2 dikali besar vektor U dikali besar vektor V cos 180 derajat min alfa. Kenapa Bu 180 derajat min alfa? Nah, di sini kalau misalkan kita tarik garis lurus ya, berarti kan di sini tuh setengah lingkaran ya. Kalau setengah lingkaran itu kan 180 derajat ya. Sementara sudut yang kita gunakan kan sudut yang ini. Ya, sebesar alfanya atau sebesar sudutnya. Maka untuk besar sudutnya itu 180 derajat dikurangi sudutnya atau dikurangi alfa. Kemudian yang ini jadinya, nah untuk baris yang kedua, Bu kenapa di sini berubah jadi min cos alfa? Nah, diingat lagi untuk pelajaran trigonometriknya, ini di kuadran 2 ya. Jika cos 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa. Kemudian diperoleh akar dari besar vektor U kuadrat ditambah besar vektor V kuadrat. Nah, di sini tandanya berubah, soalnya kan di sini negatif ya. Di sini juga negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi positif 2 dikali besar vektor U dikali besar vektor V dikali cos alfa. Nah, ini menghasilkan rumus besar resultan vektornya. Yang ini ya. Diingat. Nah, masuk ke vektor disajikan dalam bentuk komponen atau dalam bidang kartesius. Penjumlahan kedua vektor dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Misalkan nih, jika ada vektor U dengan komponen vektornya A, B, dan vektor V dengan komponen vektornya C, D, maka untuk penjumlahan vektornya, vektor U ditambah vektor V ini cukup menjumlahkan komponen-komponennya. Komponen dari vektor U kan AB, dijumlahkan dengan komponen vektor V-nya C, D. Maka diperoleh A ditambah C, B ditambah D yang ini. Nah, untuk mencari besar resultannya, kita tinggal akarkan hasil yang ini. Hasil penjumlahannya kita akarkan. Jadi akar dari A plus C dikuadratkan ditambah hasil dari B plus D dikuadratkan. Nah, yang ini ya besar resultannya. Diingat. Lanjut, untuk menambah pemahaman, kita langsung ke contoh soal. Tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Yang pertama, sudah diketahui besar vektor V-nya adalah 6 cm. Besar vektor Q itu 6 cm, sama ya besarnya ini. Dan kedua vektor itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, kalau misalkan ada sudutnya, berarti kita pakai untuk mencari besar resultannya itu
pakai rumus yang pertama yang menggunakan aturan kosinus ya. Tadi itu rumusnya untuk besar resultan sama dengan akar dari. Berarti di sini kan vektor P dengan Q ya. Berarti besar vektor P dikuadratkan ditambah besar vektor Q dikuadratkan ditambah 2 kali besar vektor P dikali besar vektor Q dikali cos alfanya itu membentuk sudut 60 derajat. 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah 2 kali 6 kali 6 itu 72 dan cos 60 derajat itu 1/2. Diperoleh hasil penjumlahan ini sama dengan akar dari 108. 108 masih kita bisa sederhanakan jadi 6 akar 3. Gitu, gampang ya. Nah, kalian cukup ingat ininya ya, rumusnya. Kemudian yang soal nomor 2, ini diketahui komponen vektornya ya. Vektor P komponennya adalah 4, negatif 2. Kemudian vektor Q-nya komponennya 1, 14. Yang ditanyakan kan besar resultan. Maka kita jumlahkan dulu kedua vektornya ya dengan cara menjumlahkan komponen-komponennya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Negatif 2 ditambah 14 sama dengan 12. Ini kesalahan pengetikan ya. Ini plusnya hanya 1 aja ya. Sudah didapatkan nih ya penjumlahan dari kedua vektornya, yaitu komponennya 5 sama 12. Maka untuk mencari besar resultannya, kita tinggal akarkan. Akar dari hasil yang ini. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 12 dikuadratkan itu 144. Maka hasilnya adalah akar 169. Akar dari 169 yaitu 13. Seperti itu, paham ya? Oke, sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Jika masih banyak pertanyaan di benak kalian, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa WA langsung ke Ibu. Tanyakan apa yang belum pahamnya ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.